Assalamualaikum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan waktu luang untuk melanjutkan kajian kita tentang asbabun nuzul dan telah sampai pada surat Ali Imran ayat ke-190 sampai dengan 194. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad ahzaitahu wa ma lidzalimina min ansar. Rabbana inna sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamati innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbuat bakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul Engkau, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Sebab turunnya ayat-ayat ini adalah pada suatu ketika orang-orang Quraisy datang bertanya kepada orang-orang Yahudi, mukjizat apakah yang dibawa oleh Musa kepadamu? Jawab mereka, tongkat dan tangannya mengeluarkan cahaya putih yang bersinar. Kemudian mereka datang kepada orang-orang Nasrani dan mengajukan pertanyaan, mukjizat apakah yang dibawa oleh Isa kepadamu? Jawab mereka, menyembuhkan orang buta asli sehingga dapat melihat, menyembuhkan orang sakit kulit, dan menghidupkan orang yang telah mati. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah SAW dengan mengajukan permohonan, wahai Muhammad, berdoalah kepada Tuhanmu agar gunung Safa itu menjadi emas. Kemudian Rasulullah SAW segera berdoa. Saat kemudian turunlah ayat ke-190 sampai dengan 194 surat Ali Imran sebagai petunjuk untuk memperhatikan apa yang telah ada yang banyak mendatangkan manfaat lebih besar bagi orang-orang yang berpikir, yaitu mereka diperintahkan untuk menggunakan akal pikirannya yang sehat yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan memikirkan penciptaan langit dan bumi seisinya, akan dapat mengetahui betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas. Selanjutnya ayat 195 surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Wastahaba lahum rabbuhum ansil udi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'din falladzina hajaru wa uhriju min ziyarihim wa uzu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu thawaban min indillahi wallahu indahu husnul thawab. Artinya, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyanyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan ku hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisinya pahala yang baik. Sebab turunnya ayat ini adalah pada suatu waktu Ummi Salamah berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku tidak mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut khusus tentang kaum wanita dalam ayat Al-Quran mengenai peristiwa hijrah. Sehubungan dengan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ke-195 surat Ali Imran sebagai keterangan dan sekaligus sebagai jawaban yang tegas atas pertanyaan yang diajukan oleh Ummi Salamah tersebut. Hadis riwayat Abdul Razak, Sa'id bin Mansur, Tirmizi, Hakim dan Ibnu Abi Hatim dari Ummi Salamah. Selanjutnya ayat 199 sampai dengan 200. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim hasyi'ina lillahi la yamtaruna bi'izatillahi tamsha faqalilu ulaika lahum ajruhum inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Artinya, dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka, sedang mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya, sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Sebab turunnya ayat-ayat ini adalah ketika berita kematian Raja Najasyi, Raja Habasyah yang beragama Nasrani, yang dengan segala senang hati telah menerima hijrah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk yang pertama kali sampai kepada kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda, salatkanlah jenazah hamba itu.
Para sahabat mengajukan pertanyaan, "Wahai Rasulullah, apakah perlu kita menyalati seorang Nasrani?" Sehubungan dengan pertanyaan para sahabat itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-199 sebagai jawaban atas pertanyaan itu, bahwa Raja Najasyi adalah seorang mukmin sekalipun beragama Nasrani. Oleh sebab itu baik untuk disolati jenazahnya. Hadis riwayat Nasai dari Anas. Ibnu Jarir meriwayatkan pula yang bersumber dari Jabir bin Abdullah. Dalam riwayat lainnya dijelaskan bahwa ayat ke-199 diturunkan sehubungan dengan peristiwa kematian Raja Najasyi, Raja negeri Habasyah atau Habsyi, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sebelumnya. Pada pokoknya orang Islam diperbolehkan menyolati jenazah orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang tidak menentang ajaran Islam, selama dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Hadis riwayat Hakim dalam kitab Mustadrak dari Abdullah bin Zubair. Dalam riwayat lainnya dijelaskan bahwa pada suatu waktu Abu Hurairah datang kepada Abi Salamah bin Abdurrahman seraya mengajukan pertanyaan, "Wahai saudaraku, adakah kamu tahu apa yang melatar belakangi turunnya ayat ke-200 dari surat Ali Imran itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Kemudian Abi Hurairah berkata, "Di zaman Rasulullah SAW belum ada pertempuran bersiap siaga di perbatasan negeri. Oleh sebab itu ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang selalu meramaikan masjid dengan melakukan salat tepat pada waktunya, kemudian berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Ibnu Murdawaih dari Muhammad bin Ahmad dari Musa bin Ishaq dari Abu Zuhaifah dari Ibnu Abi Karimah dari Muhammad bin Yazid dari Abi Salamah bin Abdurrahman. Dalam riwayat lainnya dijelaskan bahwa pada suatu waktu Abu Salamah bin Abdurrahman datang kepada Daud bin Saleh seraya bertanya, "Wahai saudaraku, adakah kamu tahu apa latar belakang turunnya ayat ke-200 surat Ali Imran itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Kemudian Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, "Sesungguhnya ayat ini diturunkan sehubungan dengan orang yang selalu menjaga waktu salat, menantikan salat untuk melakukannya tepat pada waktunya. Sebab di zaman Rasulullah SAW belum ada peperangan dengan berjaga di perbatasan negeri." Ayat ini diturunkan sebagai himbauan dan berita bagi mereka untuk lebih meningkatkan amalnya itu, dan mereka akan mendapat kebahagiaan lahir batin, dunia dan akhirat. Hadis riwayat Abdullah bin Mubarak dari Mus'ab dari Abdullah bin Zubair dari Daud bin Salih. Itu adalah ayat-ayat dalam surat Ali Imran yang telah kita bahas tadi. Kita lanjutkan dengan surat berikutnya, yaitu surat yang keempat, surat An-Nisa dengan ayat 2 sampai dengan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul habisa bit-thayyibati wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Wa in hibtum ala tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a. Fa in hibtum alla ta'dilu wawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna ala ta'ulu. Artinya, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka
Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Sebab turunnya dua ayat ini adalah ayat kedua dan ketiga surat An-Nisa. Pada waktu itu banyak terjadi di kalangan orang-orang yang apabila menguasai anak yatim yang memiliki harta selalu diputarbalikan. Mereka biasa mengambil kambing yang gemuk milik anak yatim, kemudian diganti dengan kambing yang kurus. Apabila mereka mendapat teguran, dijawab, "Aku mengambil atau meminjam kambing, sudah aku kembalikan dengan kambing pula." Demikian juga harta benda yang lain. Sehubungan dengan perbuatan mereka itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kedua sebagai teguran terhadap mereka. Selain itu mengabarkan pula bahwa perbuatan yang mereka lakukan terhadap anak yatim itu adalah dosa besar. Hadis riwayat Suddi dari Mujahid. Pada riwayat lainnya dijelaskan bahwa pada waktu itu ada seorang lelaki yang menguasai anak yatim yang kemudian dikawin. Dia mengadakan perserikatan harta untuk berdagang dengan wanita yatim yang menjadi tanggung jawabnya ini. Oleh sebab itu di dalam perkawinan dia tidak memberi apa-apa dan menguasai seluruh harta perserikatan itu, sehingga wanita ini tidak mempunyai kekuasaan sama sekali terhadap harta miliknya yang telah diserikatkan. Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ketiga surat An-Nisa sebagai teguran, saran dan peringatan bagi mereka yang menikahi anak-anak yatim. Hadis riwayat Bukhari dari Ibrahim bin Musa dari Hisham dari Ibnu Zuraiz dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah. Selanjutnya ayat keempat surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlatan fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Artinya, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Sebab turunnya ayat ini adalah ayat keempat surat An-Nisa ini turun sehubungan dengan kebiasaan para bapak atau wali menggunakan dan menerima mahar atau mas kawin dengan tanpa seizin putrinya atau anak yang menjadi tanggung jawabnya yang dinikahkan. Sehubungan dengan kebiasaan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai larangan atas perbuatan mereka tersebut. Alhasil wali tidak boleh menggunakan mas kawin milik putri yang dikawinkannya. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Abu Soleh. Selanjutnya ayat ke-5 dan ke-6 surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha wa aqsuhum wa qulu lahum
قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آتستم منهم رشدا فأدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها أشرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله hasiba. Artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas atau pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi tentang penyerahan itu bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu. Sebab turunnya dua ayat ini adalah pada waktu itu para wali yang menguasai anak-anak yatim membiarkan begitu saja harta kekayaan yang merupakan waris dari orang tuanya. Bahkan mereka para wali ikut-ikutan menghabiskan harta itu sebelum anak-anak itu dewasa, sehingga setelah dewasa menjadi orang yang serba kekurangan. Sehubungan dengan kebiasaan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-5 dan ke-6 surat An-Nisa sebagai perintah terhadap para wali agar memelihara harta anak-anak yatim. Para wali wajib menasarufkan harta tersebut sesuai dengan kebutuhan, sehingga pada akhir dewasa nanti anak-anak yatim tidak terlantar hidupnya. Para wali diwajibkan memberi nafkah dan berkata sopan terhadap mereka. Sekiranya anak-anak yatim itu telah balik dan dapat menguasai harta kekayaan, maka kepadanya diserahkan harta benda yang menjadi hak miliknya dengan mendatangkan saksi dikala serah terima. Sekiranya wali dalam keadaan fakir, maka boleh makan harta anak-anak yatim dalam batas wajar. Hadis riwayat Syu'bi dari Asya dari Abdullah bin Sulaiman dari Hisham dari ayahnya dari Aisyah. Selanjutnya ayat ke-7 dan sampai dengan 9 surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali nasiban mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalu minhu aw kasura nasiban mafruḍa. Wa idza hadaral qismatu ulul qurba wal yatama wal masakina farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wala yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatahu
di'fan khafu alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaknya mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Sebab turunnya 3 ayat ini adalah sebelum Islam hadir ke tengah-tengah masyarakat, kebiasaan orang-orang jahiliyah tidak memberi harta warisan kepada anak perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa. Pada waktu itu seorang sahabat Ansar yang bernama Aus bin Sabit meninggal dunia dengan meninggalkan 2 orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki yang belum dewasa. Oleh sebab itu datanglah 2 orang anak pamannya yang bernama Khalid dan Arfatah sebagai asabah. Kedua anak pamannya tersebut mengambil seluruh harta warisan Aus bin Sabit. Peristiwa itu mendorong istri Aus untuk datang menghadap Rasulullah SAW guna mengadukan permasalahan tersebut. Sehubungan dengan itu Rasulullah SAW bersabda, "Aku belum tahu apa yang harus aku perbuat." Rasulullah SAW bersabda demikian karena wahyu tentang masalah itu belum diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ke-7 dan 8 sebagai cara membagikan harta warisan menurut Islam. Dengan demikian jelaslah sekarang tentang cara pembagian hak warisan menurut Islam dan adab kesopanannya membagikan hak waris. Hadis riwayat Abi Syekh dan Ibnu Hibban dalam kitab Faraid dan Kalabi dari Abi Salih dari Ibnu Abbas. Demikianlah beberapa ayat yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.